Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'i min dunil mu'minin. Uttariduna ay taj'alu lillahi 'alaikum sultana mubina. Innal munafiqina fid daril asfali minan nar walan tajida lahum nasyira. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan iman zahiriyah, batiniyah sehingga kita senantiasa bisa menjalankan apa yang dinamakan ibadah majelis seperti ini. Merupakan suatu hal yang susah, payah, dan langka apabila kita secara istiqomah di dalam suatu majelis seperti ini, mendengarkan saja kita mendapatkan pahala. Menuju ke suatu tempat majelis kita mendapatkan suatu pahala. Ketika kita datang meskipun kita kadang tidur ngantuknya minta ampun tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana golongan hamba Allah yang berkumpul atau mengumpuli orang-orang yang soleh. Mengumpuli orang-orang sebagai hamba-hamba Allah ahli surga. Mengumpuli orang-orang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelisil ilmi wa majelisil zikri merupakan suatu majelis, dua-duanya suatu majelis yang didambakan sebagaimana surga dunia yang berlanjut dengan surga akhirat. Dewasa ini sering terjadinya suatu hal di mana manusia dititikkan pada rentang-rentangnya akhir zaman. Manusia ditempatkan pada rentang-rentangnya atau krisis-krisisnya akhlakul karimah. Manusia ditempatkan pada posisi di mana manusia dalam keadaan krisis moneternya yaitu berupa akidah. Akidah sudah tidak bisa diutamakan lagi. Akidah merupakan suatu hal yang tidak bisa ditonjolkan lagi. Di mana pada dewasa ini, akidah merupakan suatu hal yang nomor paling belakang. Keterbelakangan akidah ini merupakan suatu fungsi-fungsi di mana fungsi manusia sudah tidak bisa normal lagi. Artinya apa? Kebodohan jahiliyah sudah semakin rentang atau datangnya ke suatu zaman yang di akhir ini. Ending-endingnya dunia, manusia sudah pada bodoh semua. Di mana kebodohan manusia sudah tidak mengenal apa yang dinamakan Al-Quran. Di mana manusia sudah tidak mengenal dengan apa yang dinamakan kunci-kunci akhlakul karimah. Kebiadaban-kebiadaban muncul secara bersamaan. Suatu hal yang secara tidak langsung atau tidak sadar, bahkan secara sadar, manusia dihadapkan dengan sifat-sifat yang muncul, yaitu sifat-sifat dajjal. Sifat-sifat berkelimpangan harta yang dimiliki manusia pada waktu itu, manusia menonjolkan suatu pameran yang luar biasa, di mana pameran ini memperlihatkan suatu gemerlapan dunia semata. Tidak pernah ada pameran yang menunjukkan pameran akidah, pameran akhlakul karimah. Nggak pernah ada. Yang ada dewasa ini adalah pameran-pameran yang fungsinya adalah notabene-nya adalah mengutamakan suatu hal yang berhubungan kemewahan dunia. Suatu hal yang menunjukkan suatu rentang-rentangnya di akhir zaman. Suatu hal yang menunjukkan benteng-bentengnya retak di akhir zaman sehingga Ya'juj Ma'juj mulai muncul. Sehingga suatu hal yang merupakan suatu ciri-ciri kiamat sudah bermunculan semuanya.
sekarang ini. Sekarang ini sudah muncul semuanya itu. Tanpa sadar, manusia sekarang dekat sekali dengan apa yang dinamakan suatu hal yang dilaknat Allah, hal yang lumrah. Apa itu? Munafik. Suatu hadis dalam Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini mengatakan ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza katasa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza ahsamu khana. Ketika ia berjanji kemudian mengingkari, dan ketika ia diberi amanah kemudian dia berkhianat. Ini merupakan suatu hal yang lumrah terjadi sekarang ini. Manusia sudah tidak bisa pegang janjinya masing-masing. Ketika berbicara suatu hal yang dusta ini merupakan suatu hal yang lumrah. Coba di mana-mana dusta, di mana-mana menghibah, di mana-mana memfitnah. Kalau nggak memfitnah, nggak bisa jaya. Kalau nggak menghibah, nggak bisa terkenal. Manusia ketika berjanji selalu mengingkari suatu hal yang lumrah juga. Dia bilang sekarang kalau berjanji selalu bilang insya Allah. Insya Allah di sini tidak digunakan, padahal orang yang bilang insya Allah ada merupakan suatu janji yang harus ditepati, janji yang harus didatangi. Karena insya Allah, sumpah demi Allah, jika tidak ada halangan. Tidak ada halangan di sini, tidak ada suatu halangan di mana halangan ini yang diberikan pada Allah. Ketika misalkan ada kematian, ketika adanya suatu bencana, ini baru bisa tidak datang. Sekarang memudahkan kata-kata insya Allah untuk mengingkari suatu janji. Di mana kata-kata insya Allah digunakan untuk bisa nggak datang. Dan sering sekali kata-kata insya Allah itu pasti nggak datangnya. Timbullah suatu peran sarana di mana manusia pada waktu itu sudah tidak percaya lagi dengan kata-kata insya Allah sekarang ini. Jika kita janji sama siapa, kemudian insya Allah saya datang, oh udah pasti nggak datang. Ini hal yang lumrah yang terjadi sekarang ini. Sifat-sifat munafik yang ada pada setiap manusia hampir semuanya menonjolkan 50%, 70% tertonjolkan dan terlampiaskan dalam kehidupan dunia yang dihinggapi oleh bisikan-bisikan iblis. Dihinggapi dengan rencana-rencana iblis. Program-program semesternya iblis. Kemudian ketika dia pegang amanah, selalu dikhianati. Hal-hal yang sudah suatu hal yang lumrah untuk berkhianat sekarang ini. Sudah manusia pada posisi poros yang paling lemah. Kekuatan iman manusia sudah nggak ada lagi pada dirinya. Hati sudah banyak yang kosong dengan adanya sifat-sifat yang Allah turunkan. Hati ini sudah kosong, al-imanu atau minu billahinya sudah nggak ada. Manusia pada posisi di mana pada waktu itu manusia pada posisi hal yang paling bawah. Moral sudah bejat. Orang telanjang di mana-mana hal yang biasa. Menonjolkan postur tubuh wanita di mana-mana suatu hal yang lumrah. Kalau nggak ditonjolkan malah nggak berkesan. Sekarang ini sudah kita lihat di mana-mana. Di luar negeri, suatu hal yang ditonjolkan, kelihatan badannya, berjemur, kelihatan segala sesuatunya. Barang-barangnya wanita yang seharusnya aurat itu ditutupi, dipamerkan begitu saja. Ini kalau orang kafir. Anehnya lagi, sekarang justru orang muslim sendiri memamerkan aurat. Tanpa sadar dia dijebak dengan tradisi
atau modernisasi alat-alat yang canggih sekarang ini. Ini dia gunakan. Dia gunakan ini orang-orang muslim sendiri untuk menonjolkan postur tubuhnya. Berjilbab, mukanya kelihatan, kemudian berjoget-joget. Pakai jilbab, kemudian dendang rianya seperti bagaimana. Tidak ada bedanya mereka yang berpakaian maupun yang berjilbab. Menggunakan alat tradisi ini, bukan seharusnya kita memperbudak ini untuk ibadah, tetapi kita diperbudak ini untuk memamerkan segala sesuatu yang auratnya seharusnya kita tutupi. Program apa? Lihat sendiri aja. Tidak program ini, tidak aplikasi ini. Semua menonjolkan postur-postur tubuh wanita. Semua menonjolkan aurat-aurat wanita. Ingat, ya. Nanti di neraka ini bahan bakarnya waqahun nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka nanti adalah manusia dan batu. Di mana neraka pada waktu itu neraka yang paling dingin ketika diinjak ubun-ubun ini mendidih otak ini. Itu neraka yang paling dingin. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Dan menurut suatu riwayat dikatakan bahwa penduduk neraka nanti yang terbanyak adalah kaum wanita. Hati-hati dengan segala hal yang seperti ini. Kita harus benar-benar mawas diri. Seorang lelaki sekarang udah umurnya pendek-pendek. Umur wanita adalah panjang-panjang. Kenapa? Biar wanita ini diberikan pintu taubat. Biar mereka bisa taubat. Seharusnya bisa berkaca. Lelaki sudah umurnya pendek. Sudah sedikit 1:4. Sekarang 1:5. Ciri-ciri kiamat 1:7 sudah mendekati apa yang dinamakan hal kiamat kubro. Masya Allah. Suatu hal yang akan terjadi, mudah-mudahan kita semua ini hamba-hamba Allah yang beriman tidak mengalami hal seperti ini. Disebutkan dengan suatu ayat dengan An-Nisa tentang suatu hal yang berhubungan dengan munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fit darki ditempatkan pada tingkatan. Jadi ditempatkan pada tingkatan asfali yang paling bawah. Minan nar, dari neraka. Jadi orang munafik ini ditempatkan yaitu pada tingkatan neraka paling bawah sendiri. Kalau sudah seperti ini, bagaimana tindakan kita? Bagaimana kita kira-kira langkah kita selanjutnya? Apakah kita masih perlu dan mengkhianati segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita masih berhak untuk melawan apa yang Allah perintahkan pada kita? Sehingga kita masuk dalam golongan hamba Allah, bukan hamba Allah yang beriman, tetapi laknatullah, orang yang melaknat kepada Allah. Orang yang melawan Allah. Walan tajida lahum nasyira, walan tajida, dan kamu tidak akan mendapati lahum bagi mereka nasyira, seorang penolong pun. Di neraka yang paling bawah, lahum nasyira, tidak mendapatkan satu orang penolong pun. Di akhirat siapa yang menolong? Kalau bukan Allah dan baginda Rasulullah. Sedangkan Allah dan baginda Rasulullah pada waktu itu sudah tidak mempercayai kita lagi. Kenapa? Karena kita masuk dalam golongan hamba Allah yang munafik. Susah. Sekarang susah untuk tidak bisa menjadi nggak munafik. Hampir setiap rata-rata orang sekarang masuk golongan munafik. Setidaknya kalau sudah tahu seperti ini, mari kita bareng-bareng. Dengan ayat innal munafiqina fid daril asfali minan nar walan tajida lahum nasyira, kita belajar bareng-bareng untuk mengkaji ayat ini agar kita tidak masuk dalam golongan hamba Allah yang dalam masuk golongan munafik ini. Illal ladzina tabu,
Illal ladzina, kecuali orang-orang Tabuk yang bertaubat. Wa aslaku, dan memperbaiki dirinya. Wa atasamu, dan berpegang teguh. Billahi, pada agama Allah. Wa akhlasuna, dengan tulus dan ikhlas. Dinahum, menjalankan agama mereka lillahi, kepada Allah. Fa'ulaika, maka mereka itu ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Jadi di sini disebutkan illalladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Tobat bagaimana? Tobatan nasuka, tobat untuk tidak mengulangi lagi. Wa aslaku, jadi mereka yang bertobat. Wa aslaku, memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan cara sekarang ini. Kita perbaiki diri kita untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah. Kemudian kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita taubatan tabu, taubatan nasuka. Terus setiap hari. Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian wa'tasamu, berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Allah apa? Ya sekarang kita menjadi orang muslim, kita berpegang teguh agama muslim. Bagaimana cara kita berpegang teguh? Dengan kita memperbaiki sholat kita. Dengan kita khusyuk dalam sholat kita. Dengan kita menjalankan sunnah-sunnah dalam sholat. Perbanyak qobliyah. Yang paling penting, paling nomor 1, arba'atun. Qobliyah zuhri. Warok'ataini ba'diyah zuhri. Warok'ataini ba'diyah maghribi. Warok'ataini ba'diyah isya'i. Wa qobliyah subuh. Ini merupakan surat-surat sunnah. Di mana surat sunnah ini merupakan suatu hal kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jalankan dengan apa dinamakan ma'al mu'minin, untuk bersama orang-orang yang beriman. Bagaimana kita bersama orang beriman? Bagaimana caranya agar kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya dengan kita memperbanyak ibadah, memperbanyak doa-doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu. Caranya dengan kita datang ke suatu majelis ilmi wa majelis zikri. Di mana ada majelis ilmu dan majelis zikir, kita datang. Jangan sampai kita bosan-bosan ke dalam suatu majelis itu. Nggak bisa datang sekarang. Ustaz bikinkan ini, Ustaz bikinkan pencerahan bimbingan amalan untuk dibuka. Nggak perlu datang ke majelis, di sini sama dengan pahalanya. Mendengarkan saja, menambah ilmu sambil masak, sambil pagi-pagi menikmati kopi, sambil mendengarkan. Pahalanya sudah sama dengan majelis. Ini pentingnya buat kita. Pentingnya buat kita dengarkan. Makanya jangan kalau Ustaz kasih suatu pencerahan bimbingan, dengerin. Kemudian realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma dilihat, kemudian ditinggal. Prasarana sudah Ustaz berikan untuk menjadi hamba Allah yang beriman, tetapi tidak bisa dinikmati, tidak bisa antum nikmati. Terus bagaimana lagi? Sifat bagaimana lagi kira-kira yang kita inginkan? Ada suatu majelis nggak bisa datang. Majelis ilmi kita tidak bisa datang. Majelis zikir kita tidak bisa datang. Diberikan suatu tausiah seperti ini, tinggal dengarkan, tidak mau dengerin. Yang mau ujung-ujungnya kita adalah tidur, pules, nggak mau sholat, nggak mau jamaah subuh, nggak mau, tinggalkan semua. Alias kita menjadi teman-teman iblis, teman-teman setan. Bagaimana udah kondisi kita dalam keadaan seperti ini? Artinya kita pada kondisi, merupakan kondisi di mana akhlak kita pada posisi fase paling rendah, yaitu fase-fase kritis akhlak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama menggali ilmu Allah. Satu ayat ini kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita terbebani dengan hal-hal yang sifatnya fata morgana. Jangan sampai kita terbebani suatu hal-hal yang mengarahkan kita ke arah neraka. Baik itu neraka apapun, kalau sudah masuk neraka, tidak enak sama sekali. Apapun bentuknya, nanti perjalanan kita masih panjang. Masuk ke dalam pintu akhirat,
alam barzah, kemudian masuk lagi dalam perjalanan yang lain. Dunia cuma sementara. Tetapi dunia sementara ini akan memperjelas bagaimana posisi kita nanti. Kalau di dunia dalam cobaan kita ini membawa bekal sedikit, maka nggak akan cukup dengan perjalanan jauh. Ketika kita di dunia membawa bekal banyak dengan amal khusnul amal yang banyak, maka nanti akan cukup untuk perjalanan kita sampai ke ending perjalanan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. May yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.